Halo, nama saya Muhammad Fali Fadil Akbar dengan NIM 25502311002. Jadi hari ini saya akan merekam layar laptop saya yang akan mengerjakan tugas akhir praktikum sistem operasi mengenai perintah dasar, manajemen file, proses, dan thread di Linux Ubuntu dengan langkah per langkah, dengan penjelasan saya juga. Nah, sebelum kita masuk ke terminal, aku mau bahas sedikit apa itu Linux dan juga Ubuntu. Jadi Linux itu adalah kernel sistem operasi yang bersifat open source. Sedangkan Ubuntu adalah salah satu distribusi atau OS siap pakai berbasis Linux yang sangat populer. Di dunia industri saat ini, Linux dan Ubuntu pemegang peranan yang sangat vital, terutama digunakan sebagai sistem operasi server, infrastruktur cloud computing, DevOps pipeline, hingga mengelola kontainer seperti Docker dan juga Kubernetes. Kelebihan utama Linux dibanding OS lain adalah stabilitasnya yang tinggi, keamanannya yang kuat dari virus ringan, serta gratis tanpa biaya lisensi. Tapi Linux juga punya kekurangan kayak learning curve atau proses belajar yang cukup agak susah juga bagi pemula gitu karena berbasis teks CLI, serta kompatibilitas aplikasi pihak ketiga seperti software, desain grafis, atau game tertentu yang masih terbatas. Oke, kita lanjut saja ke rekam layar laptop saya. Push. Oke, di sini kita ke bagian satu yaitu pengecekan lingkungan dan monitoring sistem. Jadi ini aku udah di terminal. Yang pertama itu kita pengecekan lingkungan sistem. Aku bakal ngetik perintah uname strip a. Oke, itu udah keluar. Jadi perintah ini itu digunain untuk melihat informasi detail mengenai kernel Linux yang sedang aku gunain. Nah, yang kedua, kita ngecek sisa kapasitas penyimpanan pada disk. Saya bakal menggunakan perintah df strip h. Oke, tuh keluar. Nah, strip h di sini itu artinya human readable, agar kapasitasnya itu ditampilkan dalam satuan gigabyte atau megabyte yang mudah dibaca. Yang ketiga, aku bakal ngetik perintah free strip h, enter. Nah, ini tuh untuk ngecek sisa kapasitas dan juga pengguna memori RAM pada sistem secara real time gitu. Dan yang terakhir, saya akan ketik perintah top. Oke, di sini udah keluar. Nah, perintah ini juga menampilkan daftar proses yang berjalan secara real time. Di sini juga proses yang paling banyak memakan CPU atau RAM saat ini adalah siapa ini? Oh, Gnome Shell. Aduh, mana hilang? Tadi hilang. Aduh. Nah, ini nih Gnome Shell. Ini yang paling banyak memakan. Nah, kita keluar dengan pencet key. Oke, kita ini agak lemot ya. Nah, kita key, udah key. Oke, kita masuk ke bagian 2 mengenai manajemen directory. Pertama, saya akan membuat direktori utama dengan perintah mkdir data perusahaan dan NIM saya, dan perintah ini mkdir ini berfungsi untuk membuat folder baru data underscore perusahaan. Oke. Lalu kita ke NIM aku 25502311002. Nah, kita langsung enter. Oke, ini langkah selanjutnya ada motor. Langkah selanjutnya kita masuk ke folder
tersebut menggunakan perintah cd. Oke, cd data perusahaan NIM aku 550231002. Oke, jika sudah kita langsung enter. Nah, ini udah masuk. Nah, di folder ini juga saya akan membuat 3 subdirectory sekaligus dengan perintah mkedir IT HRD Finance. Sebentar, saya akan kok gini. Nah, mkedir ini ngalangin banget. Mkedir IT HRD Finance. Oke, kita enter saja. Oke, untuk membuktikannya kita bakal ketik ls strip L. Oke, kita langsung enter. Nah, ini nih udah muncul outputnya yang finance, HRD, dan IT gitu. Sekarang kita masuk ke folder HRD dengan perintah cd HRD. Oke, langsung enter. Nah, di sini juga saya akan membuat file bernama karyawan .txt berisi 5 nama karyawan tanpa menggunakan text editor Nano atau V. Saya juga memanfaatkan metode input redirection dengan perintah cat. Cat. Terus ada tanda yang kayak gini. Aduh, saya gak tahu ini tanda apa. Terus eof. Oke, ini karyawan .txt. Oke, kita langsung enter ya. Oke, nih. Nah, ini juga saya akan menginput nama-nama karyawannya. Aku mau Fadli. Terus nama teman aku Gio. Terus ada Dava, Akbar, sama Pasya aja deh. Pasya. Oke, nah perintah terakhir itu eof. Langsung enter. Nah, gitu. Selanjutnya juga saya akan menyalin file karyawan .txt ini ke folder finance sekaligus mengubah namanya menjadi data underscore gaji .txt. Nah, perintahnya itu adalah cp. Perintahnya itu, kok ini apa? cp karyawan, kok besar semua, kecil semua lah. cp karyawan .txt titik tanda ini finance, itu i-nya kebesaran, finance, alright, ini data underscore gaji mana titik tuh, txt. Nah, oke, kita langsung enter. Notasi .2 kali juga artinya kita naik satu directory ke atas terlebih dahulu gitu sebelum masuk ke folder finance. Oke, sorry tadi saya rekaman waktu bagian 3-nya error jadi hilang. Nah, ini saya review aja ya di di Word. Alhamdulillah saya sudah dapat SSH-nya.
Nah, masih di dalam folder HRD. Jadi saya itu ingin mengurutkan isi file karyawan txt sesuai abjad dan langsung menyimpannya ke file baru bernama karyawan underscore turut titik txt. Nah, saya menggunakan perintah ini bisa dilihat sort karyawan titik txt. Nah, karyawan turut. Nah, lalu saya mundur dari folder HRD dengan perintah cd. Lalu masuk ke folder IT dengan perintah cd_it. Di folder ini saya akan membuat file log simulasi server bernama server.log. Saya tinggal melakukan copy paste perintah blok cat log ke error yang sudah disediakan pada soal ujian ke terminal ini. Nah, ini nih yang di sini nih. Lalu saya pencet enter. Dan untuk menyaring log yang hanya mengandung kata error, saya menggunakan perintah manipulasi teks grep. Saya mengetik perintah grep error seperti ini yang ini nih. Nah, lalu perintah ini akan menyaring kata error dan menyimpannya ke file laporan underscore error titik txt. Untuk memastikan keberhasilannya, saya tampilkan isinya menggunakan perintah ini nih, cat laporan underscore error titik txt. Oke, nice. Ini keluar outputnya dan hanya baris error yang muncul. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut di bagian 4, itu job, kontrol, dan penjadwalan. Nah, sekarang pertama-tama saya akan membuat script bus bernama layanan ESA menggunakan text editor nano dengan perintah nano layanan titik sh. Oke, nah di sini juga saya sudah masuk. Lalu saya nyalin yang tadi ada di modul asdos ya. Kita tinggal salin saja ke sini. Oke, kita sudah lanjut, kita ke simpan dengan menekan ctrl. Bentar, saya ini dulu ya, screenshot dulu buat ini laporan. Oke, kita masukin dulu ke Word. Oke, nah kita masuk lagi. Oke, sekarang kita simpan dengan menekan ctrl X dan Y. Oke, sekarang kita akan menekan ctrl X dan Y. Oke, sorry tadi aku gak bisa dari awal rekam. Ternyata udah ngerekam, cuman error ini videonya. Jadi saya hapus lagi, langsung kita review aja ya semuanya. Nah, tadi kan udah masuk ke nano layanan ESA, lalu kita tadi ketik salin yang dari modul asdos, lalu simpan. Nah, kita lanjut. Script ini harus diberikan akses gitu, hak akses eksekusi dengan menggunakan perintah ini chmod plus x layanan ini nih, yang ini nih. Nah, setelah itu kita jalankan dengan layanan ini nih, yang ini nih, perintah ini nih. Nah, bisa kita lihat di sini ada program yang mencetak teks terus menerus untuk menghentikan sementara atau suspend tanpa mematikannya. Saya akan tekan ctrl Z di keyboard saya. Nah, langsung muncul keterangan ini nih, stop it. Nah, untuk memindahkannya agar berjalan diam-diam di latar belakang background, saya ketik perintah bg. Nah, mana bg? Nah, ini nih bg. Lalu untuk menariknya kembali ke layar utama foreground, saya ketik perintah fg. Mana fg? Oh, ini nih fg nih. Langsung ini kita balik lagi ke sini tuh. Nah, untuk mematikan program ini secara paksa, saya akan tekan perintah ctrl C pada keyboard saya.
Nah, terakhir untuk penjadwalan, saya cek jam saat ini dengan mengetik perintah date. Mana? Nah, ini date tuh. Keluar tuh outputnya. Nah, saya juga akan menjadwalkan sistem untuk mencetak log 2 menit dari sekarang menggunakan perintah ini. Nah, karena sudah 2 menit ya dari tadi, saya langsung ketik ini perintah ls. Nah, mana? Nah, tuh sudah. Oke, sudah beres ya guys ya. Ini udah keluar outputnya.